Bapak Ibu semuanya, kalau lihat foto di sini kelihatan kita rukun, gandeng-gandengan. Kalau ketemu Asian Way, gandeng-gandengan gini. Tapi sebetulnya mereka itu pesaing-pesaing kita. Dalam hati saya, kompetitor ini kompetitor. Ini kompetitor juga. Jangan seneng gandeng-gandengan gini. Karena mereka itu kompetitor. Mungkin selama ini, kita terlalu terlena oleh negara Singapura. Kita menganggap Singapura hanya tempat liburan eksklusif bagi masyarakat Indonesia. Bahkan mungkin, beberapa orang di antara teman-teman ada yang menganggap, Singapura adalah sebuah kota bukan negara. Kota yang dibilang Indonesia tapi bukan, dibilang luar negeri juga sepertinya terlalu dekat. Di masa presiden sebelum Jokowi, Singapura diperlakukan layaknya anak bawang. Pemerintah kita seakan lost dalam melakukan praktik bisnis dengan Singapura. Kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak terrealisasi dengan baik dan cenderung diabaikan. Akibatnya, negeri singa tersebut tanpa disadari, sudah menancapkan cakarnya yang sangat tajam di Indonesia. Sekarang baru kita sadar, ternyata Singapura itu bukan pintar atau cerdas, melainkan cerdik. Jika saja bangsa ini tidak dipimpin oleh seorang negarawan sejati yang berkompeten, sudah dipastikan Indonesia sekarang bernasib seperti kerbau yang ditusuk hidungnya. Oleh sebab itu, saat itu saya sampaikan kepada para menteri, kita harus berani merubah ini, mereformasi struktural kita, agar hal-hal yang membahayakan ekonomi makro kita ini bisa kita lakukan, termasuk urusan SBN. SBN saat itu 38,5% itu dikuasai oleh asing. Sekarang tinggal 14,8% yang dikuasai asing. Karena kalau masih dikuasai asing, begitu goyah sedikit makro kita, keluar berbondong-bondong, goyah pasti kurs kita. Ini upaya-upaya yang kita lakukan. Banyak kebijakan yang selama ini sangat merugikan Indonesia. Di antaranya, menarik konglomerat warga negara Indonesia untuk menyimpan dananya di Singapura, tanpa melihat asal-usul dana tersebut. Memperdaya Indonesia dengan tradisi ekspor-impor barang yang konsep keuntungannya tidak masuk akal bagi Indonesia. Memonopoli pelabuhan di Selat Malaka. Menguasai ruang udara Indonesia selama berpuluh tahun, dan masih banyak lagi. Ketika Jokowi merombak kebijakan, serta mengoreksi kebijakan yang lama, semua yang terlihat samar-samar akhirnya terbongkar. Ternyata banyak sekali praktik manipulatif yang dilakukan para oknum mafia Indonesia Singapura terhadap Indonesia. Mengelus raksasa yang tertidur sudah menjadi kebiasaan, dan senyum yang manis hanya untuk mengelabuhi. Yang pertama adalah Singapura. Sekali lagi saya katakan ya, saya nggak yakin ini uangnya Singapura ini. Ini Singapura ini mungkin sebagian besar uang orang Indonesia nih. Dan sebagian lagi Singapura dijadikan hub. Saya lagi mencari formulasi bagaimana caranya agar kita bisa deteksi uang-uang warga negara Indonesia yang ditaruh di sana. Membalikan keadaan tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Kerja keras dan upaya yang dilakukan Jokowi beserta jajarannya, bukan berarti mulus tanpa hambatan. Karena yang kita hadapi adalah Singapura, negara dengan kecerdikan luar biasa. Singapura sangat mungkin tersenyum di depan kita, tapi di belakang, mereka pasti menyusun strategi untuk mengamankan aset-aset mereka. Aset-aset yang selama ini menjadi andalan devisa, yang sebagiannya akan diambil alih oleh Indonesia. Memang Indonesia bukan satu-satunya negara yang membuat Singapura kaya, akan tetapi, andil Indonesia dalam mensupport devisa Singapura sangatlah besar. Last week I was in Indonesia. I met President Jokowi. He asked me to ask Singapore companies to invest more in Indonesia. They need infrastructure, they have projects, they want Singapore companies to come in. We are already Indonesia's biggest foreign investor. They are 50 times bigger than us, 250 million people. From time to time they remind us of that. But to make investments, to help with their economy, they think, well, this little guy, he can make a contribution, he can help us. That's not bad. Dengan dunia yang semakin terbuka, seiring teknologi informasi yang berkembang pesat,
membuat Indonesia tidak bisa lagi membiarkan Singapura terus berpura-pura tidak merugikan Indonesia. Sekarang masyarakat sudah dibuat paham bahwa mengekspor bahan mentah tanpa hilirisasi adalah suatu kerugian besar. Sementara di satu sisi, Singapura adalah pecandu barang mentah atau raw material dari Indonesia. Ada kilang-kilang besar dan smelter yang siap menyambut raw material di sana. Namun, semua mulai dibatasi dan ditiadakan. Jokowi berkomitmen kuat untuk menyetop seluruh ekspor bahan mentah tanpa melalui proses hilirisasi. Jelas perusahaan Singapura kelabakan dengan kebijakan ini. Perusahaan-perusahaan Singapura dipaksa untuk berinvestasi mendirikan pabrik di Indonesia dan mengikuti aturan main pemerintah. Apapun resikonya akan dihadapi demi keberlangsungan dan kejayaan Indonesia di masa yang akan datang. Gugatan tidak akan menjadi batu penghalang, justru menimbulkan kekuatan dan keyakinan baru dalam melaksanakannya. Namun, itu saja tidak cukup. Kita harus menjamin dan meningkatkan nilai tambah. Ini nilai tambah ini penting sekali. Nilai tambah yang maksimal untuk kepentingan nasional kita, untuk kepentingan dalam negeri kita, untuk kepentingan rakyat kita. Itulah mengapa kepemilikan beberapa perusahaan asing kita ambil alih. Dan lebih dari itu yang paling penting adalah hilirisasi besar-besaran. Tidak bisa lagi kita mengekspor dalam bentuk raw material, dalam bentuk bahan mentah yang tidak memiliki nilai tambah. Kita dapat uang dari situ ya, kita dapat income dari situ ya, tapi nilai tambahnya itu yang kita inginkan. Artinya apa? Kalau tambang ya kita jangan jadi hanya tukang gali saja. Anugerah yang diberikan Allah kepada kita betul-betul sangat luar biasa besarnya. Tapi kalau kita hanya tukang gali kemudian kita kirim keluar, mereka buat smelter di sana, kemudian dijadikan barang setengah jadi atau barang jadi, kemudian kembali ke sini kita beli. Inilah yang sedikit demi sedikit, tahap demi tahap harus mulai kita hilangkan. Di tangan kepemimpinan Jokowi, semua ketidakadilan terus diberantas. Dan negara ini mulai bangun menunjukkan kedikdayaannya di sekitar kawasan. Negara-negara yang selama ini mengambil keuntungan dari Indonesia dengan cara-cara cerdik terus digembosi. Mengawali Indonesia maju, tidak ada cara yang lebih baik, selain mengembalikan hak-hak yang seharusnya dimiliki bangsa Indonesia. Jika ada yang perlu ditambahkan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dulu video dari kami, silahkan dukung kami dengan like, komen dan subscribe. Guna mengembangkan channel ini, untuk memberikan informasi lebih tentang negara tercinta kita Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di video menarik berikutnya.